Sepertinya ladang ini cocok untuk ditanami. Iya ya Kak, mari kita tanami. Mari. Makasih, Bah. Permisi Bu. Iya, Dok. Sebelumnya saya mau nanya, Ibu yang ngurusin tanah-tanah daerah sini? Betul, Dok. Oh, jadi di sini Bu, kami dari PT Industri Medan mau menyatakan bahwa sebaiknya Ibu untuk mengosongkan pohon-pohon daerah sini karena kami ingin mengambil alih sepenuhnya tanah-tanah daerah sini, dikarenakan kami semua mempunyai data serta sertifikat yang asli dari pemerintah atas kepemilikan tanah di sini. Jadi dalam rangka waktu 2 minggu kami mohon Ibu mengosongkan semua dari tanah-tanah ini. Seenaknya saja. Ini sudah saya tanami pohon-pohon coklat dari awal. Ini adalah sumber penghasilan saya. Ini Bu, sebenarnya kami di atas pemerintahan dan juga sertifikat tanah ini semuanya sudah terdata sebagai data PT Industri Medan. Jadi mungkin kalau Ibu nggak terima, Ibu boleh nyewa pengacara Ibu, kita buktikan di pengadilan nanti. Nah, kita balik. Sidang perdata nomor 123 tanggal 27 bulan Mei tahun 2025 telah dibuka. Agenda hari ini adalah pembacaan gugatan dan jawaban para pihak. Dilanjutkan pemeriksaan saksi dan bukti serta memutuskan ketentuan hakim, ketua, dan dewan juri. Ridho 1, bacaan gugatan oleh pengacara penggugat PT KIM. Persilakan. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia telah memberikan kesempatan saya berbicara. Di sini saya sedikit memperkenalkan diri. Saya adalah Muhammad Farhan selaku pengacara dari PT KIM ataupun PT Pengawasan Industri Medan. Di sini Yang Mulia kami hadir sebagai kuasa hukum perusahaan yang memiliki hak atas sebidang tanah seluas 5 hektar berdasarkan sertifikat hak milik nomor 071 pada tahun 2020 hingga seterusnya yang terdaftar sah di kantor pertahanan kabupaten. Namun pada tahun 2024 ditemukan bahwa sebagian dari lahan tersebut seluas kurang lebih 1 hektar adanya telah ditanami pohon coklat secara sepihak oleh pihak tergugat. Dengan itu tanpa izin dan tanpa perjanjian kerjasama apapun. Dengan klien kami, ini merupakan bentuk pembuatan melawan hukum sebagai diatur dalam pasal 1365 KUHP Perdata. Kami menuntut yang pertama itu tergugat segera mengosongkan lahan yang diduduki. Kedua, semua tanaman coklat di atas lahan tersebut dinyatakan tidak sah dan harus dibongkar sepenuhnya. Ketiga, tergugat membayar ganti rugi sebesar 250 juta selama penanaman atas kerugian keterlambatan pengembangan proyek dari klien kami. Mungkin sekian dari tuntutan dan berdasarkan argumen kami, izinkan kami memberikan bukti sertifikat asli kami. Izin Yang Mulia. Baik, sekarang bagaimanakah tanggapan penggugat atas surat ini? Oke, terima kasih. Kalau sedikit boleh saya ceritakan, sekitaran 20 tahun yang lalu atau tahun 2004 atau 2005, saya membeli tanah seluas 5 hektar untuk kepentingan pengembangan kawasan industri Medan. Namun seperti pengacara saya bilang tadi, tepat 1 tahun yang lalu atau tahun 2024 telah didapati bahwasannya rakyat sekitar tanah yang kami beli itu telah
menggunakan tanah kami lebih lama dibanding saat kami membeli tanah tersebut. Dan tanpa mereka itu menggunakan tanah kami tanpa adanya persetujuan dua pihak dan kerjasama yang lain. Sekian. Baik, kepada penggugat dipersilakan untuk balik ke tempat semula. Pleno 1 poin 2, jawaban tergugat oleh pengacara Ibu Sutapi. Dipersilakan. Jawaban tergugat oleh pengacara Ibu Sutapi. Dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia, saya ucapkan atas kesempatan yang telah Anda berikan. Yang Mulia, hukum bukan sekedar hitam di atas putih. Dalam hukum agraria nasional, dikenal asas penguasaan secara nyata dan keberlanjutan. Ketika seseorang sudah menggarap tanah selama puluhan tahun dengan damai tanpa protes dari pihak manapun, negara seharusnya mengakui dan menghormati hak tersebut. Ibu Sutapi sebagai penggarap dari tanah tersebut, kami memohon agar pengadilan mempertimbangkan atas dua pasal yang akan kami lemparkan. Pasal pertama adalah pasal 1963 KUHP Perdata Daluarsa yang berbunyi pemilikan karena penguasaan yang telah lama. Boleh kita ingat juga bahwa Ibu Sutapi telah mengurus tanah tersebut seluas 1 hektar selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Dan tanah tersebut telah memberikan profit tersendiri bagi Ibu Sutapi. Lalu pasal kedua yang kami lemparkan adalah pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi memiliki fungsi sosial atas tanah tersebut karena Ibu Sutapi telah menjadikan tanah tersebut sebagai ladang pencaharian Ibu Sutapi. Sekian Yang Mulia, terima kasih. Baik, sekarang silakan tanggapan dari pihak tergugat. Izin Yang Mulia, tanah tersebut adalah tanah kosong. Sayang jika tidak dipergunakan. Saya tidak tahu siapa yang mempunyainya, jadi saya tidak tahu izin ke siapa. Sekarang lahan tersebut sudah menjadi sumber penghasilan saya. Kepada tergugat dipersilakan kembali ke tempatnya semula. Pleno 2, pemeriksaan saksi. Saksi dari pihak penggugat dan tergugat telah disumpah dan telah melewati persyaratan persidangan. Pleno 2 poin 1, saksi dari pihak penggugat. Menurut saya mulia, izinkan kami menghadirkan saksi dari pihak penggugat ialah saksi dari BPN itu sendiri. Apakah diperbolehkan yang mulia? Silakan. Baik, terima kasih. Kepada saksi dari pihak penggugat dipersilakan untuk memberikan keterangan. Baik, mohon izin Yang Mulia. Di sini saya dari pihak BPN akan membacakan surat pernyataan jual beli tanah. Tanah ini asal mulanya dimiliki oleh Bapak Sutomo yang bertempat tanggal lahir di Jalan Deli Serdang 2 Maret 1950 dengan alamat Jalan Melur nomor 45 Deli Serdang dengan nomor KTP 120202050001. Dalam hal ini, pihak pertama yaitu Bapak Sutomo menjual tanahnya kepada PT Kawasan Industri Medan dengan alamat Jalan Pulau Batam, Kawasan Industri Medan dengan nomor KTP Budi Santoso sebagai direktur. Dan dalam pihak kedua dengan rincian pihak kedua luas tanah 5 hektar dengan batas-batasnya di sebelah utara di Jalan Tuan UII dan di sebelah selatan berada di Jalan Melati, di sebelah timur berada di Jalan Tanah M. Harahap, dan di sebelah barat berada di Tanah Amran. Transaksi jual beli ini telah dilaksanakan dan disepakati pada tanggal 11 Januari 2005. Sekian pembacaan pernyataan jual beli tanah. Sekian pembacaan surat pernyataan jual beli tanah dari saya. Terima kasih Yang Mulia. Pleno 2 poin 2. Saksi dari penggugat dipersilakan memberikan keterangan.
Izin yang mulia, saya sudah lama bersama Kak Sutati menanami ladang ini. Sudah bertahun-tahun tanah itu menjadi tanah sumber penghasilan kami. Banyak foto-fotonya kami menanam tanah itu bersama, Terima kasih kepada Kak. pihak yang telah memberikan kesaksian. Setelah pernyataan argumen dari pihak penggugat dan pihak tergugat, kami berikan replik kepada pihak penggugat. Kepada pihak penggugat, kami persilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia telah memberikan kesempatan replik kepada kami sebagai pihak penggugat. Di sini saya akan memperwakilkan pihak penggugat, yaitu sebagai kuasa hukum. Yang Mulia, kepemilikan tanah dalam sistem hukum Indonesia diatur dengan asas legalitas. Sertifikat tanah adalah bukti kuat dan sah atas hak milik. Sekalipun ada penguatan fisik, jika tidak didasarkan pada hukum, maka itu tetap tidak memiliki kekuatan melawan sertifikat. Kami tegaskan bahwa tindakan tergugat yang tetap menanam tanpa izin setelah tahu tanah tersebut bersertifikat adalah bentuk pengabaian hukum. Kami mohon kepada pengadilan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik sah. Apabila dari Yang Mulia mengabulkan seluruh gugatan dari pihak yang tergugat, maka Yang Mulia bisa melanggar yaitu asas-asas pasal, yaitu pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, yaitu hak memiliki hanya dapat dibuktikan oleh sertifikat. Yang pasal kedua yang dilanggar ialah pasal 1365 KUHP, yaitu pasal perdata, perbuatan melawan hukum, menggunakan tanah tanpa izin. Tanah tetap milik PT, dan saya menganggap Yang Mulia paham akan kasus ini dan menimbang serta memikirkan dampak-dampak ke depannya dan menimbang sebaik-baiknya atas gugatan dan tuntutan kami, dan saya harap tuntutan itu diterima sepenuhnya. Terima kasih Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia. Baik, setelah pernyataan argumen dari pihak penggugat, kami akan memberikan duplik kepada pihak tergugat. Kepada pihak tergugat, dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang telah Anda berikan. Izin saya memaparkan duplik saya. Yang Mulia, klien saya bernama Ibu Sutati adalah warga desa yang telah mengelola tanah tersebut sejak tahun 2000, jauh sebelum tanah tersebut terbit sertifikatnya atas nama PT Kim. Klien kami menanam pohon coklat, memeliharanya, mengelolanya, dan menjadikannya sumber mata pencaharian bagi klien saya, keluarganya, dan warga-warga di sekitar. Kami menolak bahwa Ibu Sutapi menyerobot lahan. Berdasarkan keterangan dari kepala dusun dan surat keterangan dari desa, Ibu Sutapi secara nyata dan terus-menerus menguasai tanah tersebut selama lebih dari 10 tahun. Hal ini mengacu pada asas penguasaan fisik dan asas keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1907. Kami juga memohon agar pengadilan memberikan pemeriksaan ulang terhadap keabsahan penerbitan dari surat tanah PT Kim. Yang Mulia, Yang Mulia, sekian duplik yang dapat saya paparkan. Terima kasih dan wassalamualaikum. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kesimpulan akhir, penggugat tetap bersikukuh bahwa hukum berpihak pada bukti sah dan formal sesuai dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, hak milik hanya dapat dibuktikan oleh sertifikat, dan pasal 1365 KUHP Perdata, perbuatan melawan hukum, menggunakan tanah tanpa izin. Tergugat memohon perlindungan atas hak penguasaan lama dengan mengacu pada asas kerakyatan dan pengelolaan secara turun-temurun.
sesuai dengan pasal 1 dan juga 963 KUHP perdata daluarsa agursitip pemilikan karena penguasaan lama asas istikat baik pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 memiliki fungsi sosial. Dengan ini, keputusan hakim menyatakan tergugat harus angkat kaki dari tanah tanpa adanya denda 250 juta sesuai tuntutan penggugat. Keputusan hakim dinyatakan sah setelah pertimbangan dan persetujuan Dewan Juri. Dengan ini, sidang yang terdiri dari Ketua Hakim Fayat dan Wakil Ketua Najwa dan anggota Hakim Nadia dan penggugat Sutomo dan penggugat Ibu Supapi, sidang resmi ditutup. Dari tanah-tanah ini. Si Mau pulang.